Kalau wajahnya celing, bersih, tidak ada kerutan di wajahnya, hati-hati. Mestinya juga Pak Jokowi nggak usah takut ya. Jadi kenapa sih takut ketika Nasdem mencalonkan Anies Baswedan? Jadi ini bonus demografinya ya, supaya kita bisa mencapai 20 kota global dunia. Teman-teman, mencapai 20 kota global dunia itu dinamis. Kenapa? Karena bukan hanya tentang kita berkembang, tapi kita harus berkembang relatif pada kota lain. Jadi kalaupun kita mengalami transformasi, tapi kota lain mengalami transformasi lebih cepat, maka kita tetap akan terlambat. Itu bedanya menjadi 20 dengan menjadi begini. Kami saat ini dalam kinerjanya misalnya nilainya 7, kita akan naikkan jadi 9. Naikkan jadi 9 itu nggak relatif, itu absolut. Tapi kalau menjadi top 20, itu artinya kita harus bekerja ekstra dibandingkan dengan kota lain yang juga mereka tidak akan diam. Tidak akan diam. Memang mau yang nomor 20 tergeser? Tidak. Mereka juga, karena itulah kemudian tantangan ke sana, kalau tadi disebut bagus sekali, ramah, kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan kualitas manusia. Karena yang menentukan kota ini maju apa tidak, bahkan yang menentukan sebuah kota itu mati atau hidup, itu bukan gedungnya, tapi orangnya. Kota penuh gedung tapi sudah tidak ada orang, disebutnya kota apa? Mati. Gedungnya masih ada, tapi begitu nggak ada orang. Nah, yang menentukan manusianya. Karena itulah kenapa penting sekali pada kualitas manusia ini, bagi Jakarta sudah harus kita meningkatkan targetnya, meninggikan targetnya. Kalau di nasional bicara tentang pendidikan dasar menengah, kalau Jakarta sudah harus jauh lebih tinggi dari itu. Kita harus tinggikan. Lalu di sini tempat berkumpulnya talent, nanti saya akan bahas soal itu. Di sini tempat berkumpulnya talent, sehingga kita harus menggunakan semua talent yang ada untuk bersama-sama mentransformasi kota ini. Tapi kalau kembali dulu pada soal bonus demografi, bonus demografi ini saat ini kenyataannya sudah ada yang terlempar. Siapa yang terlempar? Yang putus sekolah. Jadi di Jakarta perlu ada strategi untuk melakukan retraining kepada mereka yang terlanjur terlempar. Kenapa terlanjur lempar? Karena bentuknya kita kayak piramida. Yang SD banyak, SMP lebih sedikit, SMA lebih sedikit, perguruan tinggi lebih sedikit. Nah, mereka yang sudah terlanjur keluar untuk di Jakarta harus dikembalikan. Karena itu PKBM didorong, pelatihan, training dorong, sertifikasi didorong, sehingga mereka akan bisa kembali masuk ke dalam satu, dalam tanda kutip, bursa tenaga kerja, bursa karya, supaya mereka bisa ikut di dalam kemajuan. Sehingga demografi ini benar-benar menjadi bonus. Kalau tidak, yang terlempar jadi beban. Nah, disitulah kenapa penting bagi Jakarta fokus pada kualitas manusia. Dan teman-teman semua, saya tidak menggunakan istilah kualitas sumber daya manusia, tapi kualitas manusia, supaya manusia tidak direduksi sebagai faktor produksi. Ketika kita menyebutkan peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka kita menempatkan manusia semata-mata sebagai salah satu faktor produksi dalam fungsi ekonomi. Sementara Jakarta membutuhkan lebih dari sekedar faktor produksi, tapi manusia yang ditumbuhkan lengkap termasuk budayanya. Gitu kira-kira. Kita beri tepuk tangan, jawabannya mind blowing sebetulnya. Jadi tadi yang jangan sampai jadi beban, kemudian bahasanya manusia ya Pak, bukan sumber daya manusia karena bukan dari proses produksi dan sebagainya. Mungkin karena memang waktunya juga memang tidak banyak, karena kita juga ingin memberikan kesempatan Pak kepada yang sudah jauh-jauh hadir tadi, ada yang dari Jakarta dan segala macam. Kalau boleh kita langsung to the floor Pak, supaya bisa teman-teman bisa banyak memberikan menanyakan gagasan-gagasan Bapak kira-kira seperti apa tentang Jakarta atau mungkin hal lain yang mungkin kalau bisa dikaitkan dengan bagaimana kita bisa menuju kota global. Kalau boleh sebelum sampai ke situ, Bung Rama, saya nambahin sedikit boleh ya, refleksi sedikit atas tiga hari ini. Jadi saya melihat Jakarta Future Festival ini lebih dari sekedar festival ide, tapi ada festival keberanian untuk membayangkan Jakarta ke depan. Kenapa istilahkan festival keberanian? Karena baik penyelenggara
partisipan dan semua yang terlibat itu diajak untuk menengok ke depan. Jakarta sudah berjalan 500 tahun sebentar lagi. Lalu kita diajak untuk menengok ke depan. Dan apa yang dibahas? Yang dibahas itu bukan pertemuan kota yang normal. Biasanya kalau pertemuan kota tata ruang, transportasi, ini bicara tentang inklusi budaya, bicara tentang kuliner, bicara tentang seni, bicara tentang hal-hal yang tidak selamanya menjadi mainstream percakapan ketika kita membicarakan kota. Lihat aja menu acaranya, ketemu begitu banyak variasi. Jadi saya merasakan 3 hari ini itu adalah 3 hari mosaik yang amat indah, yang kalau ide, gagasan, tukar pikiran itu nanti diadopsi menjadi visi Jakarta masa depan, maka rasanya kita akan punya visi masa depan yang luar biasa. Nah, jadi ini ya kita bicarakan tentang sesi-sesi yang muncul di situ. Misalnya ketika bicara tentang transportasi. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Teman-teman, kalau kita melihat ya bagaimana perjalanan politik Anies Baswedan, ternyata ya Jokowi itu takut terhadap Anies ya. Jokowi takut Anies jadi presiden, teman-teman. Ini diungkapkan salah satu wawancara di YLC ya. Bagaimana Anies pada saat itu diusung oleh Partai Nasdem, kemudian PKS dan PKB, teman-teman, bersama Caimin. Dan di kampanye Pak Jokowi ya. Dan ini mengatakan kalau cari pemimpin ya, jangan cari yang mukanya kinclong, mukanya bersih. Ya, tentu itu tidak memikirkan rakyatnya. Ini kan aneh bin ajaib, teman-teman. Masa menilai seorang pemimpin itu dari raut wajahnya, dari mimik mukanya, dari kerutan wajahnya. Ini kan lucu. Dan it's okay, itu gak apa-apa ya. Sebab apapun itu, orang sudah beranggapan bahwa Jokowi memang takut Anies jadi presiden. Langkah Anies jadi presiden tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Kalau takdir sudah memastikan Anies jadi pemimpin Indonesia, tidak ada yang dapat menghentikannya ya. Oke, 2024 kemarin Anies memang kalah ya. Namun kekalahan Anies itu tidak seburuk yang dikira, teman-teman. Sebab suaranya meraih 25% itu sudah sangat besar sekali ya. Ketimbang lawannya Ganjar yang memperoleh 16%. Dan bagaimana suara Anies ini ya terus meningkat ya. Bagaimana dia saat ini ingin membuat partai ya. Ini adalah langkah yang positif. Ini adalah langkah yang ditunggu-tunggu oleh rakyat, oleh para pendukungnya, para simpatisannya. Bahkan kinerja kepercayaan orang terhadap Prabowo ini pun ya masih abu-abu. Ya bagaimana kebijakan-kebijakan mereka selalu membuat masyarakat tertekan, baik dalam segi pajak, pertumbuhan ekonomi, ya kesulitan harga-harga pangan yang saat ini mahal. Ya. Rakyat ingin solusi, rakyat ingin bagaimana pemerintah itu ya mengatasi setiap masalah. PHK di mana-mana, janji 19 juta lapangan pekerjaan pun entah kemana, ya kan. Itulah kenapa masyarakat itu memberikan harapan yang penuh terhadap Anies Baswedan ketika ingin menjadi presiden nanti, teman-teman. Dan suhu-suhu panas Pilpres 2029 ini sudah sangat terlihat. Bagaimana menurut kalian?